Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Sati SPDSD selaku Kepala Sekolah SDN Keberang 1, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Keberang 1, dan tidak lupa juga yang saya hormati Bapak Ibu Guru tamu undangan dari SDN Keberang 2, SDN Keberang 4, dan SMK Kosgoro 1 serta SDN Gabus 4. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul menghadiri acara saya dalam acara diseminasi budaya positif. Sebelum saya menyampaikan materi yang akan saya sampaikan, acara yang pertama, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Bapak Sati BI. Silakan Bapak untuk menyampaikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Keberang 1, Bapak dan Ibu Guru tamu undangan yang kami hormati pula, baik itu dari pirang-pirang SD, dari SD Kebon Romo 2, Kebon Romo 4, Gabus 4, dan tak lupa dari SMK Kosgoro yang tercinta. Marilah kita awali dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT. Sampai detik ini Allah masih melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita pada siang ini bisa berkumpul di ruangan kelas 6 ini dalam keadaan sehat walafiat, dan semuanya itu adalah ikut andil di dalam salah satu teman kita, yaitu Ibu Lina Anissa Solehah yang pada saat ini adalah Ibu Lina telah terekrut menjadi calon guru penggerak, dan semuanya itu Bapak dan Ibu kelihatan ceria, gembira, dan dalam keadaan bahagia tentunya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang pertama, kami yang dituakan di SD Keberang 1 ini mengucapkan selamat datang, dan tak lupa mengucapkan terima kasih yang sangat besar atas kehadiran Bapak dan Ibu, terutama adalah tamu undangan yang tercinta, yang mana mempunyai rasa yang sangat luar biasa, yang mempunyai rasa sangat peka terhadap teman kita, yaitu binanipun Ibu Lina yang pada saat ini adalah mengikuti
calon guru penggerak, yang mana Bapak dan Ibu adalah pada siang ini di tahapan diseminasi budaya positif ini. Bapak dan Ibu diminta untuk memberikan support dan untuk memberikan motivasi kepada Ibu Lina, dan mudah-mudahan di dalam melaksanakan tahapan diseminasi budaya positif pada hari ini nanti bisa berjalan baik, bisa berjalan dengan lancar dan sesuai apa yang menjadi tujuan Ibu Lina. Dan tak lupa Ibu Lina pada hari ini lewat kami mohon maaf apabila dalam menerima kehadiran Bapak dan Ibu kurang berkenan di hati dan mungkin juga mengganggu aktivitas Bapak dan Ibu, karena hanya satu inti yang diminta adalah doa restu, minta bantuannya, sehingga apa yang dilaksanakan oleh Ibu Lina pada saat ini nanti bisa berjalan dengan baik dan kedepannya akan mencapai apa yang diharapkannya. Demikian Bapak dan Ibu, dan itu mungkin dari Ibu Lina telah menyampaikan adanya suatu kardus bercak dinasti. Mungkin di dalamnya sudah ada ada tak kira nek bisa ning arep-arep biasane nek bisa ning arep-arep ngono ki mengko wis ora metu melih nasi. Nah, iki nek urung enek mungkin dinasti bisa diambil lagi. Besok kapan lagi ngambil kirangan mungkin di pertemuan yang akan datang. Beliau wonten kirangipun mugi keparengipun paringan pangapunten yang sak kata-katahipun pangalunggulan panyarupi mbok bilih wonten ngarsa panjenengan. Kula ingkang nampa dados tiyang ingkang dipun sepuhaken wonten di Kebon Romo 1 nggih kula matur banyak salah dan kurangnya, kami pun juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan selanjutnya marilah kita perhatikan bersama apa yang akan disampaikan sebagai materi pada hari ini, yaitu diseminasi budaya positif, yang mana ini adalah sumber dari kreativitas calon guru penggerak. Salah satunya adalah Ibu Lina. Dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Sati SPSD selaku Kepala Sekolah SD Kebon 1 yang telah memberikan sambutan kepada kami dalam acara diseminasi budaya positif. Izin di depan sini, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, yaitu inti atau materi yang akan saya sampaikan. Di sini saya akan memaparkan mengenai diseminasi budaya positif, di mana dalam pembelajaran saya ketika guru penggerak di sini dalam aksi nyata 1.4 diberikan tugas untuk memberikan diseminasi budaya positif, kemudian disebarkan kepada rekan-rekan sejawat baik itu dalam sekolah maupun luar sekolah. Bapak Ibu guru yang berbahagia, sekiranya sebelum kita mulai pada materi ini, marilah kita bayangkan segala hal yang membuat kita bahagia dan senyum selama 30 detik. Mohon untuk fokusnya dulu. Bisa membayangkan sambil melihat ini boleh, atau memejamkan mata juga boleh ya. Coba kita mulai 30 detik dari sekarang. Kita menjamkan mata, kita bayangkan, kemudian kita mengadakan dulu apa sih yang membuat kita bahagia gitu. Ayo, apa? Ayo. Yang bagian. Oh, balik-balik. Bu Ella kenapa Pak nangis saking bahagianya? Membayangkan. Ya ampun, bisa membayangkan saking bahagianya sampai menangis. Nah, alhamdulillah.
Sekiranya kita sudah melaksanakan membayangkan segala hal yang membuat kita bahagia dan kita senyum 30 detik. Semoga dalam acara awal ini segala yang saya sampaikan dan kita sharing bersama ya. Di sini saya tidak menggurui, di sini sama-sama saling belajar. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik, dalam seminar hari ini sebelumnya juga kita harus menggunakan kesepakatan forum diseminasi. Jadi kita membuat kesepakatan bersama bahwasanya pada diskusi yang pertama datang tepat waktu. Setuju ya? Nah, mungkin yang kedua ini menghargai pendapat orang lain. Kemudian selanjutnya, ya, Bu Nana? Kalau datang tepat waktu berarti selesainya juga tepat waktu. Waduh. Oke, ini tadi mulai jam 11 kurang 15. Berarti selesai jam 12.15 gitu ya. Di situ jamnya nyala. Mohon untuk diingatkan. Berarti yang ketiga ini pulang tepat waktu. Seperti itu ya? Ya, setuju. Mungkin bisa dibantu untuk notulensi Bu Ella. Boleh mencatat untuk kesepakatan forum diseminasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketiga tadi pulang tepat waktu. Kemudian untuk yang keempat kira-kira apa Ibu Bapak? Yang keempat, ayo kira-kira apa dalam forum ini? Apa Bu Lulu? Interaktif. Oke, harus interaktif. Di sini kami saling belajar ya, antara saya dan Ibu Bapak semua. Di sini kita belajar bersama. Jadi harus interaktif. Apalagi sekiranya dari Bapak-bapak mungkin yang mau menyampaikan kesepakatan forum ini. Apa? Kira-kira? Apa? Jangan malu-malu Pak Bima atau Pak Tumin ini. Kira-kira apa? Bu Dewi mungkin ada tambahan? Benar? Oke, HP di silent ya, berarti sepakat HP di silent. HP di silent, oke. Mengerti pendapat orang lain. Setelah itu kira-kira apa Bapak Ibu kesepakatan bersamanya dalam forum ini dalam satu jam? Apa? Kalau misal datang bersih pulang bersih gitu sepakat tidak ya? Jadi sampahnya nanti tetap dibuang di tempat sampah, tidak ditinggal. Izin. Betul Bapak? Kalau mau keluar. oh iya betul itu Bu Ella. Kalau datang bersih. iya betul. Izin keluar forum. Mungkin itu saja deh, atau ada tambahan lagi? Sudah. Oke. Jadi untuk kesimpulan kesepakatan forum diseminasi ini mungkin bisa disampaikan kepada Ibu Ella. Yang sudah dicatat tadi apa saja? Monggo Ibu Ella. Izin menyampaikan kesepakatan forum diseminasi. Yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, pulang tepat waktu. Yang keempat, interaktif. Yang kelima, HP di silent. Yang keenam, datang bersih, pulang bersih. Dan yang terakhir, izin ketika keluar forum. Terima kasih. Terima kasih. Berikan aplaus kepada Ibu Laila Putri. Oke Bapak Ibu semuanya, selanjutnya yaitu di sini tujuan dari pertemuan ini yaitu diseminasi budaya positif, menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa diterima, didukung dan dihargai,
Selain itu kita sebagai guru di sini dia kebanyakan supaya kita semua mampu menumbuhkan karakter anak atau murid anak cucu kita di kelas seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini seorang guru haruslah memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dijalankan menerapkan konsep-konsep seperti ini. Nah, di sini ada 6 poin. Poin pertama yaitu disiplin positif. Poin kedua yaitu motivasi. Silahkan duduk kemudian. Oke, dilanjutkan ya. Yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Dan yang ketiga yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Dan 6 segitiga restitusi. Bapak Ibu guru semuanya, dalam mewujudkan 6 poin ini pastilah kita membutuhkan dukungan dari orang sekitar kita ya. Kalau kita mungkin sebagai guru kita butuh support kepada kepala sekolah kita, kemudian anak-anak kita dan warga sekolah semuanya. Jadi semua ini tidak bisa terwujud kalau misal kita sendiri yang menjalankan. Setuju Bapak Ibu semuanya? Iya betul, setuju. Kemudian di sini poin pertama yaitu disiplin positif. Nah, disiplin positif yaitu suatu penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau nilai kebaikan. Di sini saya ambil potret foto bersama murid saya berjumlah 11. Pastinya murid saya itu berjumlah 11 tidak memiliki karakter yang sama, betul begitu ya? Pasti memiliki banyak karakter yang berbeda seperti itu. Kemudian di sini disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Di sini saya mengambil potret murid saya ketika berkelompok menempelkan tugasnya untuk menempel profil belajar Pancasila dan hasilnya di depan sini ya Bapak Ibu semuanya. Jadi tidak saya mengerjakan dan menempelkan, saya juga butuh kolaborasi kepada siswa-siswi juga. Semua ini butuh dukungan dari semua warga sekolah. Kemudian disiplin positif selanjutnya di sini yaitu memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Suatu tindakan yang baik yang muncul dari siswa itu diharapkan benar-benar berasal dari dirinya sendiri, dari motivasi internalnya, bukan dari kayak oh saya mau belajar biar ketika nanti ulangan tidak nilainya jelek. Oh, saya mau mengerjakan PR biar tidak dihukum sama bu guru atau Pak Guru. Tetapi siswa di sini keinginan misal belajar memang untuk kebutuhan dirinya. Oh iya ya, saya itu memang butuh ilmu biar saya nanti mudah dalam melaksanakan pembelajaran seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kelompok tadi ini adalah putra putri membersihkan tanaman yang di depan. Ya mungkin dalam keempat karakter anak ini mungkin salah satunya oh saya bekerja biar tidak dimarahin bu guru. Bisa saja yang satunya oh saya bersihin aja biar rapih tamannya. Iya tidak? Mungkin yang satunya aku tak melok-melok aja. Betul gitu Bapak Ibu? Ya betul. Kemudian di sini ada 6 karakter profil pelajar Pancasila yang mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu bahwasanya nilai-nilai ke-6 ini yang mampu menumbuhkan karakter anak. Bapak Ibu semuanya, mari kita berdiri bersama mengenai dimensi profil pelajar Pancasila. Sambil bergerak ya, jangan lupa senyum. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan
Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Berikan aplaus. Boleh duduk kembali. Jadi mungkin dalam penerapannya nanti, ketika di pembelajaran di kelas bisa diterapkan untuk menyanyikan seperti ini atau tepuk-tepuk. Mungkin Bapak Ibu guru juga sudah menerapkan di kelas, ya. Mungkin bagi yang belum bisa diterapkan seperti itu. Kemudian di sini motivasi perilaku manusia. Dalam motivasi perilaku manusia, di sini ada 3 poin, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu guru semuanya, sekarang masuk keyakinan sekolah atau kelas. Bapak Ibu guru semuanya, dalam keyakinan sekolah atau kelas, di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Untuk praktek di sekolahnya, mungkin ada Bapak Ibu yang sudah menerapkan. Boleh angkat tangan? Oke, Bu Ella ya, Bu Ella, mungkin bisa diungkapkan sedikit keyakinan kelasnya, sedikit 1 kalimat saja mungkin, contoh keyakinan kelas. Sebelumnya bertanya dulu, apa perbedaan keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas? Oh ya. Ya. Kalau di rumah saya itu kesepakatan kelas, bukan keyakinan kelas. Ya. Nah, kalau contohnya kesepakatan kelas itu, contohnya apabila anak membuang sampah di kelas, itu dikenakan denda. Kalau di kelas saya dikenakan denda 1.000 kalau sampai ada sampah di kelas, baik di sekitar kelas atau biasanya di kolong-kolong meja seperti itu. Oke, terima kasih untuk Bella sudah menyampaikan kesepakatan kelasnya. Oke, keyakinan dan kesepakatan di sini untuk keyakinan sekolah atau kelas. Untuk keyakinan sendiri memang berasal dari diri kita sendiri, ya. Kalau kesepakatan memang ya sudah yang terjadi seperti itu, ya Bu Ella, kurang lebihnya seperti itu. Untuk Bella berarti sudah dia menerapkannya di kelasnya. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Pernyataan-pernyataan universal atau umum. Kira-kira apa kata-kata yang biasanya tidak boleh nyontek? Nah, kita ubah itu menjadi kata-kata yang indah, yang baik. Kira-kira apa Bapak Ibu? Tidak boleh nyontek, kira-kira apa gitu? Iya, untuk menggantikan tidak boleh nyontek. Iya, betul benar. Nah, bersikap jujur ketika ujian, kayak gitu. Mungkin dilarang membuang sampah di sini. Kira-kira apa untuk kata-katanya? Buang sampah. Iya, betul sekali, hebat. Buanglah sampah pada tempatnya. Mungkin kalau untuk membuat keyakinan dan kesepakatan mungkin sudah bisa, ya. Nah, di sini adalah beberapa contoh keyakinan sekolah atau kelas, yaitu setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai dan merasa aman. Kemudian selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Kemudian sini hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Dalam hal bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nah, Bapak Ibu semua, di sini saya minta tolong untuk Bapak Ibu semua
menuliskan kiranya keyakinan kelas yang forum pada hari ini tadi. Kalau tadi kan kesepakatan diseminasi ya, mungkin satu kalimat saja yang mungkin nanti bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Satu kalimat saja. Bisa? Bisa. Saya bagikan sticky note-nya. Di sini saya minta untuk Ibu Bapak Guru menuliskan satu kalimat saja yang nanti bisa diterapkan di kelasnya masing-masing atau bersama murid kesayangannya di sekolah Bapak Ibu semuanya. Kira-kira apa ya? Satu kalimat yang penting menurut Bapak Ibu. Kalau misal sudah, mungkin bisa ditempelkan di depan. Nanti mohon untuk membacakan. Terima kasih Bu Lulu. Satu atau dua ini? Oh siap, sama Bu Mega. Silakan. Iya, maju lewat di situ. Izinkan membacakan yang sudah dikasihkan. Di sini saya menuliskan menjaga kebersihan kelas. Kenapa kita harus menjaga kebersihan kelas? Karena dengan kelas yang bersih, maka pembelajaran akan menjadi nyaman. Anak-anak akan nyaman memperhatikan, mengerjakan tugas-tugas yang kita berikan. Terima kasih. Berikan aplaus Bapak Ibu semua untuk Ibu Lulu menyampaikan bahwasannya di sini mengambil satu kalimat yaitu menjaga kebersihan kelas. Memang dalam pembelajaran itu pentingnya kelas bersih biar anak-anak lebih bisa fokus belajar. Izin membacakan ya. Mungkin ada yang belum mengumpulkan. Bapak-bapak semuanya ditempelkan. Ditempelkan saja. Silakan iya. Di sini kami belajar bersama. Semangat Bapak. Saya membayangkan muridnya Bapak Bima ya, yang Masya Allah. Semoga setelah acara ini Pak Bima bisa menerapkan di kelasnya dan anak bisa terkondisi luar biasa. Memang Bapak Bima luar biasa. Oke, izin membacakan di sini menjaga fasilitas kelas dengan baik. Oke, tidak boleh makan di waktu pelajaran berlangsung. Siap. Semangatlah. Nah, satu kata itu penting. Semangatlah. Universal. Menjaga kerukunan antar teman, berbicara sopan pada guru dan teman. Senantiasa bersikap sopan dan berkata yang baik. Fokus belajar untuk masa depan. Kan biasanya Bapak guru muda ini. Buat teman-teman luar biasa ini. Menjaga kebersihan kelas, mendengar guru ketika menjelaskan, motivasi siswa, saling menghormati dan menyayangi, dan terakhir saling menghormati dan menghargai sesama. Berikan aplaus untuk Bapak guru hebat semua di sini sudah membuat keyakinan dan kesepakatan kelasnya yang luar biasa. Bagaimana Bapak Ibu sudah lelah dalam diseminasi ini? Oke, masih semangat. Tepuk semangat. Semangat.
nggak langsung menuntut. Nah, di sini ketika saya bilang belimbing, mohon Bapak Ibu guru berdiri. Ketika saya bilang jeruk, Bapak Ibu guru jongkok. Ketika saya bilang ceri 1 berarti sendiri, ceri 2 berdua-duaan, ceri 3 bertiga-tigaan. Bisa? Bisa ya. Mohon untuk berdiri dan kursinya dimajukan masuk ke dalam meja. Bapak bersama bapak-bapak juga ikut boleh? Oh boten sih. Bapak sudah pernah berdiri bersama kami sampai sakit. Oke. Sudah siap? Ulang. Belimbing berdiri, jeruk jongkok, ceri 1 sendiri, ceri 2 ceri berdua, ceri 3 berarti bertiga-tigaan. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sudah bisa dimulai. Semuanya siap? Are you ready? Dimulai. Jeruk. Belimbing. Belimbing. Jeruk. Jeruk. Ceri 2. Ceri 2. Oh, masih 1. Tepuk tangan yang 1. Yang 1 dikasih hukuman apa nih? Tidak hukuman ya, tapi memberikan suatu motivasi yang terbaik. Mungkin hari ini masih dua. Satu lagi ya, yang terakhir. Yang terakhir. Yang terakhir. Oke. Berhubung guru baru, kita pilih nanti saja ya yang ibu-ibu. Oke. Sudah siap? Are you ready? Yes. Ready. Belimbing. Belimbing. Jeruk. Jeruk. Belimbing. Ceri 1. Ceri 3. Ada 2. Berikan aplaus untuk keduanya ya. Boleh duduk, yang kedua boleh ke depan. Ya. Untuk yang kedua ini mungkin saya boleh minta tolong ada speaking satunya, yaitu home pimpa perkalian 3 kali saja, nanti yang kalah 1 tinggal di sini. Contoh home pimpa halayung gambreng 3 kali 2 6. Percepat 6. Bisa dipahami? Lakukan 3 kali, nanti siapa yang menang, siapa yang kalah. Yang menang boleh duduk, yang kalah di sini. Silakan home pimpa 3 kali. Iya. Mari kita saksikan penampilan breaking Ibu Dian dan Ibu Rizky. Iya. Dibalikan. Iya, dibalikan. Silakan. 1, 2, 3. Siapa dulu? Bu Dian. 1-0. Boleh dimulai lagi untuk yang kedua. Ya ampun, ayo. Dikali. Iya. Pimpa halayung gambreng. Satu lagi nggak apa-apa, 3 kali juga bisa. Pimpa halayung gambreng. Tepuk tangan, berikan aplaus untuk kedua-duanya. Dia duduk bersih di sini dulu ya. Oke, untuk Rizky mungkin bisa menceritakan Kak Desa sudah membuat keyakinan atau belum, atau seperti bagaimana? Saya Baik, terima kasih pertanyaannya. Alhamdulillah di kelas saya sudah membuat kesepakatan kelas ya. Kalau ditulis keyakinan atau kesepakatan kelas, ya alhamdulillah saya sudah membuat kesepakatan kelas di kelas saya. Ada berapa, yaitu saya diskusi dengan siswa
kita sepakat membuat kesepakatan itu untuk dilaksanakan. Nah, misalnya yang pertama, hadir tepat waktu, kemudian mendengarkan guru saat pelajaran, kemudian yang ketiga ada berkata yang baik kepada guru dan teman. Kemudian apa lagi ya? Pokoknya kita ada 12, saya membuat 12 kesepakatan kelas di kelas saya. Terus membuang sampah pada tempatnya, menjaga fasilitas kelas. Ini anak-anak itu meja dicoret-coret, tembok dicoret-coret seperti itu. Itu terjadi di kelas saya. Terus apa lagi ya, saya mohon maaf saya lupa. Pokoknya saya dengan siswa saya membuat 12 kesepakatan kelas dan sudah ditempel di dinding kelas kami. Oke, ya. Oke, saya kembalikan ke Bu Lina kembali, Terima kasih berikan kepada Ibu Rizky yang sudah menyampaikan kesepakatan kelasnya. Ada beberapa 12, mungkin ada beberapa yang lupa, tapi alhamdulillah sudah diterapkan di sekolahnya Ibu Rizky, dan semoga untuk kesepakatan kelas ini Bapak Ibu guru semua juga nanti atau kelak juga menerapkan untuk kesepakatan kelasnya, Lanjut. Oh ya, mungkin tadi capek, boleh minum dulu, boleh diminum dulu. Mungkin tadi bermain beberapa orang. Di sini ada, boleh sambil makan dan minum Bapak Ibu. Mungkin tadi juga capek, berdiri, jongkok, lari-lari. Tidak ada. Kebutuhan dasar manusia. Yang namanya kebutuhan pastinya itu yang wajib kita lengkapi, kita miliki, seperti itu Jadi yang namanya kebutuhan dasar manusia yang memang harus dipenuhi, tidak boleh tidak. Nah, di sini ada pernyataan, yaitu ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Banyak sekali mungkin kasus, misal ada anak A itu mengambil bolpen temannya. Nah, tidak lain tidak bukan, pastinya si anak A tersebut kebutuhan dasarnya tidak lengkap, kurang lengkap. Nah, di sini kita sebagai guru harus cari tahu dulu, jangan langsung dihukum, dimarahi. Kan yang ngambil ini salah jangan seperti itu Mungkin alangkah baiknya kita dekati dulu anaknya, kita tanya baik-baik kenapa melakukan seperti itu. Mungkin bisa saja anak tersebut memang uangnya habis, nggak bisa beli bolpen, atau memang tadi sudah bawa bolpen tapi ternyata bolpennya jatuh, hilang, dan lain sebagainya. Memang banyak sekali alasan-alasan yang ada. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia ada berapa Bapak Ibu? Ada 5. Kebutuhan dasar yang pertama yaitu bertahan hidup. Kebutuhan dasar kedua kasih sayang dan rasa diterima. Dan yang ketiga penguasaan, kebebasan, dan terakhir kelima kesenangan. Di sini saya berfoto dengan murid saya yang menurut saya luar biasa. Di sini mungkin Bapak Ibu yang dari SD kami mungkin sudah paham. Untuk yang sekolah lain mungkin sedikit saja. Saya cuplikan. Iya. Untuk yang Mas Asrul ini sudah kelas 6 ya, mereka sudah kelas 6. Akan tetapi untuk Mas Asrul atau Mbak Tiara mungkin dalam pembelajarannya sedikit berbeda dengan temannya. Untuk Mas Asrul, kenapa sih kok Mas Asrul tidak memperhatikan atau tidak mengerjakan atau cuma nulis-nulis biasa? Memang dalam Mas Asrul ini
keterlambatan belajar. Kenapa sih seperti itu? Apa dia malas atau seperti apa? Nah ternyata di Mas Asrul ini di rumahnya hanya ada bapaknya dan kebetulan dia sudah meninggal dan ada kakaknya yang masih SMP. Jadi mungkin di situ kasih sayangnya juga kurang. Ya, poin-poinnya itu tidak terlengkapi Bapak Ibu semuanya. Untuk yang satunya ada Mbak Tiara, tapi di sini saya sangat bangga dengan Mbak Tiara meskipun mungkin termasuk dalam satu ABK ya. Di sini Mbak Tiara ini dapat menghafalkan surah-surah pendek luar biasa, bukan ketika ayo surat Al-Humazah surat ini ketika kadang murajaah itu Mbak Tiara malah yang bisa dan hafal dan teman-teman yang lainnya itu malah lupa. Jadi kita tidak boleh memandang sebelah mata, oh si anak ini, jadi patokannya kita tidak hanya pengetahuan saja ya untuk mengukur anak, tidak boleh. Jadi di sini kita harus benar-benar memerdekakan murid, di mana murid setiap anak punya karakter, di mana ada kodrat zaman dan kodrat lahirnya, memang ada plus ada minus. Mungkin Bapak Ibu juga sudah paham kalau setiap anak pasti ada kelebihan dan kekurangan pasnya. Di dalam kurikulum merdeka ini kan sudah tidak ada yang namanya ranking ya, karena kita dalam penilaian juga tidak hanya menilai pengetahuan, akan tetapi kayak bakat minatnya atau keterampilan lainnya, mungkin seperti itu Bapak Ibu semuanya. Kemudian di sini saya mengambil studi kasus yang pertama itu Ibu Zulaiha, guru wali kelas GH, maaf 9H, iya, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Tommy. Nah, beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Muridnya sama Boy. Nah, muridnya siapa itu? Jika Anda menghadap isi kelasnya seperti Ibu atau Bapak Bima ini ya? Mas Bima. Oh, ternyata di sini ada muridnya Bapak Bima. Apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan melakukan hal itu? Berhubung Pak Bima sudah mengalami, mungkin bisa menyampaikan. Boleh bercerita sedikit studi kasus yang sama? Ada muridnya siapa? Monggo Pak Bima. Ada banyak itu enggak? Salah satunya si Adnan itu sebenarnya dari rumah udah dibawain bekal ibunya, tapi masih saja minta Adnan atau yang lain juga itu udah lapar ternyata, anaknya itu udah lapar, jadi udah tergoda sama makanan-makanan yang dibawa temannya. Rumput tetangga lebih. Tetangga Untuk penyelesaiannya ya cuma bisa ditegur, sama orang tuanya saya jawab itu untuk membawakan bekal yang lebih banyak, cuma itu sih. Tapi itu berhasil kok. Terima kasih kepada Bapak Bima, ternyata sudah mengalami kasus yang dirasakan oleh Ibu Zulaiha. Tadi yang pertama apa tadi? Penyelesaiannya tadi yang pertama? Iya, menegur. Oh ya, untuk menegur anak ini kira-kira langsung di kelas atau dipanggil ke kantor Pak Bima? Oh iya, mungkin di kelas diminta untuk ke kantor ya, menghadap ke Pak Bima. Nah, kemudian setelah itu Pak Bima tadi menyampaikan bagaimana? Oh iya, diskusikan, ya, dengan orang tua mengenai tingkah laku anaknya ya ketika di kelas. Ya, alhamdulillah kemudian Pak Bima memberikan saran kalau bekalnya mohon ditambahin, mungkin kayak gitu ya. Iya, dan akhirnya sekarang berhasil. Oke, luar biasa, tepuk tangan lagi Bapak Ibu semuanya. Kemudian
Untuk hasil di sini alasan Tommy yang pertama, di sini yang namanya suatu permasalahan pastinya banyak alasan-alasan yang ada ya. Alasan yang pertama yaitu karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian alasan yang kedua Tommy di sini karena dia merasa senang ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Seperti itu ya. Ini alasan kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin saja alasan Tommy yang ketiga itu karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Kayak sok bosi banget ya, ngebos ketua geng, aku jalan kok ngerampas lagi, dia punya kekuasaan, hahaha, seperti itu. Nah, ya sebenarnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Gimana Bu Dewi? Saya berpuasa. Berpuasa, iya betul. Mungkin ada muridnya yang di sekolahan? Tidak ada. Oh mungkin zamannya Bapak Tomen mungkin. Atau sendiri Pak Tommy? Ada. Ada. Lagi. Siapa itu? Beda. Garuda lagi. Haha, saya berpuasa di sini. Betul sekali ya, tepuk tangan lagi untuk Garuda ini. Ya ampun. Tetangga saya. Kemudian alasan Tommy yang keempat mungkin saja karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Mungkin dalam hatinya juga aku tuh pengen bebas, aku pengen merasakan makanan yang lain, tidak hanya ini terus ya. Mungkin seperti itu. Yang kelima, mungkin saja karena ia melakukannya iseng saja. Ada ya, muridnya usil. Ada. Iseng saja. Memang luar biasa muridnya Bapak Bima ini ya. Lagi aktif-aktifnya kelas 3 ya. Perhatian. Iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal ya. Karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kesenangannya. Jadi mungkin ketika anak berbuat apa kita cari tahu dulu ya alasannya apa sih, kebutuhannya yang belum terpenuhi apa, kita gali dulu. Yang penting jangan langsung dimari di depan umum seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Mungkin kalau untuk hal iseng itu sampai dewasa kita juga suka usil nggak sama teman-teman yang usil ya. Kalau cerita sedikit ada Budana cerita atau tidak? Iya, budaya itu iseng. Bisa. Nah, untuk yang memenuhi kebutuhan tadi sudah paham ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian lanjut pada materi posisi kontrol restitusi. Dalam posisi kontrol restitusi di sini yaitu guru sebagai penghukum, 2 guru sebagai pembuat merasa bersalah, 3 guru sebagai teman, 4 guru sebagai pemantau, 5 guru sebagai manajer. Mungkin untuk Bapak Ibu guru semuanya, terutama Bapak Satya yang sudah senior, sudah melakukan semua posisi kontrol tersebut. Iya tidak? Iya. Iya tidak Bapak Ibu? Iya. Iya. Dari yang menghukum, kamu, mari, selesai. Pak, bukan. Itu dulu. Sekarang tidak. Karena sudah keyakinan kelas ya, kesepakatan kelas. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ini kita sekali nih, Bapak Ibu guru pasti bisa nih merangkai kata-kata biar muridnya merasa bersalah.
siapa tidak bukan pasti ini Bapak Pina ini, ya kan? Besti, teman Besti. Gimana gitu ya teman-teman? Apalagi sekarang guru saya kelas 6, anak-anak saya mungkin lebih gede dari saya dan sudah dewasa ya. Beberapa sudah menstruasi, yang belum menstruasi juga sedikit. Terkadang murid-murid itu curhat, menganggap gurunya itu sebagai teman, curhat gitu ya. Iya benar, ini juga sama. Iya, iya betul. Semua gimana? Guru sama guru. Oh iya betul ya, ini ada cerita lucu. Bisa saja gitu, berhubung guru bersama murid itu kayak teman ya, malah bisa jadi cemburu, bisa ya. Karena kan masih dalam apa ya, pertumbuhan anak ya. Iya, masa pubertas wajar mungkin sedikit suka mengagumi seperti itu. Apa sih? Seperti itu. Ada murid saya yang seperti itu. Bertanya-tanya terus pada saya mengenai seperti itu ya. Ini sekarang Bapak sedang gitu. Sama enggak itu Pak, enggak fokus. Kadang-kadang ganti anak. Iya betul. Bisa aja. Memang dalam perilaku murid ini kita harus benar-benar memahami. Kita juga tidak boleh langsung kamu tuh nggak boleh kayak gini. Kita pahami. Oh ternyata memang setiap masa pertumbuhan ya, pubertas ya, dia harus memahami. Ya kita kasih perlahan, kasih tahu perlahan biar anaknya kebutuhan dasarnya terpenuhi seperti itu. Bapak Ibu semuanya, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, contohnya menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Pantas tidak seorang guru seperti itu, seperti mengancam ya, ya tidak. Itu kira-kira misal kita jadi murid, keingat terus gak ya sama bapak guru seperti itu? Iya ya, kalian terus aku cuma rescue saya hukum aku kayak apa kan? Iya tidak seperti itu. Nah, hasilnya apa? Tidak, saya murid. Murid gimana bukannya saya muridnya bukannya? Murid bagus sekali. Terima kasih lagi. Saya mengisi nih ya. Jadi hasilnya apa? Murid akan memberontak, menyalahkan orang lain, malah duduk koncone untuk melakukannya. Ya tidak, padahal muridnya temannya tidak salah karena dia itu takut berontak nyalain temannya. Kemudian murid mengatakan guru di luar dunia berkualitas, bagi dia lah guru berkualitas ya kayak gitu ya dalam hatinya. Kemudian murid akan berkata biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi anak-anak bakal keinget mungkin bapak ibu itu kalau kita melakukan kesalahan bakal marah-marah kayak gitu terus kayak gitu. Dampaknya apa? Ya murid akan tetap mengulangi kesalahan terus menerus. Kemudian membuat rasa bersalah. Contohnya di sini kita tuh sebagai bapak guru berceramah mengatakan seharusnya ya kamu tuh kayak gini, ibu tuh kecewa loh sama kamu kayak gitu ya. Jadi kan murid jadi merasa bersalah ketika seperti itu ya gitu ya. Jangan ya Bu ya. Nah kemudian di sini gurunya berkata, kamu seharusnya kamu sudah tahu loh, ibu lelah sekali mengatakannya, stres, kamu tuh gak bisa diajak kompromi kayak gitu ya. Nah di sini hasilnya apa? Hasilnya apa Bapak Ibu? Anak-anak pasti akan menyembunyikannya terus, menyangkal terus dan berbohong terus. Nah, murid mengatakan guru di dalam dunia berkualitas. Di sini murid sudah sedikit memasukkan guru di dalam dunia berkualitas. Akan tetapi murid akan berkata, maafkan saya Bu, maafkan saya Pak, gitu ya. Karena kita membuat anak merasa bersalah. Akan tetapi dampaknya apa terhadap murid? Anak, iya akan merasa rendah diri, ya tidak? Wah, apa ya jangan-jangan? Nah, karena kan dia merasa bersalah kayak gini, merasa rendah diri. Untuk poin yang ketiga yaitu teman. Di sini guru berbuatnya
Iya. Kemudian ketergantungan. Untuk yang murid ini pasti akan merasa apa? Lemah, tidak mandiri dan bergantung. Untuk pemantau ini dalam dampak pada murid yaitu apa? Anak-anak kenapa? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi untuk pemantau ini pasti anak-anak kayak aku lakukannya biasanya nanti dapat hadiah. Di sini contohnya adalah berapa banyak bintang yang saya harus peroleh. Ibunya tidak ada di sini. Jadi mungkin ada kalanya guru bisa sebagai pemantau ya biar anak-anak biar dapat bintang banyak seperti itu. Kemudian yang terakhir guru sebagai manajer, yaitu contohnya guru berkata mengajukan sebuah pertanyaan. Contohnya apa yang kita yakini, apa yang bisa kita perbaiki dalam sebuah masalah ini dan lain sebagainya. Hasilnya apa? Ketika kita bisa ngobrol dengan murid kita seperti itu, murid itu merasa dikuatkan pribadinya secara dari dalam diri ya, tidak eksternal tapi internal. Kemudian di sini dampaknya murid apa? Ketika murid melakukan kesalahan, di sini kita menjadi manajer, murid akan mengevaluasi diri dan dia berpikir bagaimana ya cara memperbaiki seperti itu Bapak Ibu. Saya mau izin pulang. Oh iya, silakan Ibu kami dipersilakan boleh meninggalkan kelas. Terima kasih Bu Fatmi atas kehadirannya di sini. Kemudian selain itu di sini ada posisi kontrol restitusi. Jadi Bapak Ibu kita sepakati ya, untuk posisi kontrol restitusi ini kita mengambilnya sebagai apa di sini? Sebagai manajer. Seperti itu. Nah, di sini saya juga mengambil cuplikan bersama murid saya ketika syuting dengan Andin di sini ya. Posisi kontrol sebagai manajer, ibu dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Ada kalanya kita harus berbicara empat mata, tidak langsung diumum. Nah, selain itu, manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi diri sendiri. Jadi kita berhak yang memberikan haknya anak merasa oh dia tuh mampu kok mengatasi segala masalahnya kayak gitu, sehingga mampu menciptakan identitas diri. Nah, Bapak Ibu semuanya dalam menyelesaikan segala permasalahan yang ada di sekolah ataupun kelas, kita bisa melakukannya dengan menerapkan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu ya Bapak Ibu ya? Di sini ada pun 3 tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Untuk untuk menstabilkan identitas itu, ketika kita panggil anak, kita tanya dulu kabar bagaimana tadi pelajaran seperti itu, atau gimana tadi bersama ini dengan teman-teman bagaimana. Baru kita tanyakan permasalahannya apa ya, kita stabilkan dulu identitasnya. Nah, untuk menstabilkan identitas ini, ketika anak mengungkapkan ini besar muridnya ya, ini memang murid saya luar biasa tinggi besar, gurunya yang kecil. Nah, untuk menstabilkan identitas ini, kita mencari tahu dulu siapa yang benar, siapa yang salah. Kita kasih waktu murid untuk menyampaikan apa yang terjadi. Setelah itu ya kita kasih paham kalau oh ya Bapak atau Ibu guru dulu juga pernah kok melakukan itu ya. Jadi kita tidak menyakiti
sini adalah validasi tindakan dengan salah. Di sini prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan anak. Di sini untuk validasi tindakan yang salah, kita bertanya ya kepada murid kita, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, apa yang penting bagi kamu, kayak gitu. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, seperti itu ya. Mungkin niatnya kayak gojek ya, jadi kayak pukul-pukulan seperti itu, tapi yang dipukul malah kebablasan, nangis seperti itu. Menanyakan keyakinan, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna ya, yang muncul sehingga motivasi itu muncul dari anak tersebut. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Setelah kita validasi, kemudian kita menanyakan keyakinan. Contoh, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Ini kayak obrolan kita bersama murid kita. Ini ada obrolan bersama murid kita. Jadi di depan saya itu ada murid saya sebenarnya. Ini saya crop gitu ya. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Jadi ngobrol sama murid, ngobrol santai tapi serius. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, dalam acara siang hari ini tadi kita belajar bersama mengenai berapa poin tadi? Ada 6 poin. Ada 6 poin. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Ya, mungkin minta tolong salah satu bisa menyampaikan refleksi pada siang hari ini. Silakan monggo, siapa? Bella apa dulu? Boleh? Oh boleh. Silakan. Monggo Ibu siapa ini? Dewi boleh? Bu Dewi. Monggo. Untuk refleksi kegiatan hari diseminasi ini. Pendapat saya nih, menjadi peserta ini seperti apa begitu? Tanggapan saya untuk hari ini, setelah saya menjadi peserta diseminasi ini, saya sangat terbantu dengan informasi-informasi yang saya dapatkan. Saya bisa nanti menerapkan di kelas saya tentang disiplin positif untuk memotivasi murid saya, kemudian membentuk keyakinan, kemudian saya juga memahami apa kebutuhan dasar manusia, dan saya bisa memahami murid-murid saya bahwa apa sih kebutuhan mereka itu seperti apa. Kemudian saya juga belajar tentang kontrol, kemudian yang terakhir yaitu tadi belajar tentang segitiga restitusi. Seperti itu. Berikan terima kasih Bu Dewi yang sudah menyampaikan pembelajaran hari ini ya, kurang lebihnya seperti itu. Sudah lengkap sekali untuk refleksi hari ini dari Ibu Dewi, bahwasanya di dalam budaya positif ini ada 6 konsep dan 6 poin ini ya yang mestinya kita terapkan di kelas ataupun di sekolah kita. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang sudah menghadiri acara diseminasi saya. Alhamdulillah sudah selesai untuk materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, ya sebesar-besarnya. Mungkin Bapak mau menambahi untuk refleksi atau kesimpulan pada siang hari
dengan adanya calon guru penggerak ini, kami sangat mengapresiasi sekali, sangat mensupport dengan adanya tema pada hari ini yang telah disampaikan, yaitu adanya diseminasi ini. Baik kelompok maupun individu telah menerima informasi atau berita-berita dari calon guru penggerak sehingga bisa dimengerti oleh rekan-rekan semuanya, dan rekan-rekan semuanya akhirnya akan bisa menyadari diri bahwa mestinya menjadi guru itu ya setelah adanya penyampaian dari Ibu Rina tadi, sadar bahwa jadi bapak dari guru mestinya harus mempunyai pikiran yang lebih dewasa sehingga bisa mengetahui karakter dari masing-masing individu anak. Yang selanjutnya, sehingga nanti setelah adanya diseminasi ini, mudah-mudahan nanti kedepannya akan mengalami adanya perubahan, terutama perubahan pada diri kita sendiri dan umumnya pada anak didik kita. Anak didik kita mestinya yang tadinya masih seperti ini nanti akan berperubahan yang sangat luar biasa, mestinya yang sesuai dengan yang ada di profil pelajar Pancasila tersebut. Mestinya di sini nanti anak menjadi anak yang berkarakter, misalnya yang beradab dengan orang yang lebih tua, kemudian bapak dari guru yang sudah menjadi pemikiran dewasa bisa membentuk kelasnya menjadi sepakat seperti ini. Contoh-contoh itu sudah disampaikan kepada bapak dan ibu semuanya. Jadi kesimpulannya pada hari ini, kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Rina tadi mudah-mudahan kedepannya bisa membawa lebih maju untuk bapak dan ibu guru dan bisa membawa perubahan untuk anak didik kita. Saya kira itu saja yang kami sampaikan. Bila banyak salah dan kurangnya mohon untuk dimaafkan. Langsung saya kembalikan lagi kepada Ibu Rina, mungkin waktu juga sudah selesai tepat waktunya. Terima kasih Bapak Sati atas kesemuanya terakhirnya. Jadi Bapak Ibu semua, bahwasanya kita sebagai guru di mana Ki Hajar Dewan Lara menyampaikan bahwasanya guru itu seorang petani dan murid itu yang harus kita pilih mana ya bakat minatnya yang terbaik, kemudian kita rawat dengan baik seperti apa dan sebagainya. Kemudian pastinya ketika kita merawatnya dengan baik, kita akan mendapatkan hasil juga yang terbaik. Semangat? Masih semangat? Masih. Oke, semangat untuk menutup acara hari ini. Mari Bapak Ibu semuanya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi